7 fakta menarik tentang Sumatera Barat. Satu, Provinsi Dermawan. Tahukah teman, ada banyak orang yang bilang kalau orang Minang tuh pelit, apalagi kalau sudah merantau. Tapi faktanya teman, Provinsi Sumatera Barat malah dinobatkan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebagai Provinsi Dermawan. Nah, penghargaan ini diberikan oleh ACT lantaran selama ini masyarakat Sumatera Barat selalu mendukung aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT. Nah, penghargaan itu ditandai dengan pemberian figura yang diterima oleh Gubernur Sumatera Barat, Buya Maheldi, dari Vice President Nasional Philanthropy Network ACT, Bapak Muhti. Di sela penyerahan ambulan untuk Palestina di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada tanggal 6 September 2021. Muhti juga menjelaskan sejauh ini tercatat sudah ada 2061 aksi kemanusiaan yang dilakukan ACT bersama masyarakat Sumatera Barat sejak ACT hadir di Ranah Minang. Aksi-aksi tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh 225 penerima manfaat dengan melibatkan 8.900 relawan. Beberapa aksi kemanusiaan yang terlibat langsung masyarakat Sumatera Barat diantaranya adalah ketika ACT mengirimkan bantuan dengan kapal kemanusiaan pada saat gempa Lombok pada tahun 2018. Menyusul kemudian gempa di Mamuju dan banjir besar di Kalimantan Selatan. Belum lagi aksi rutin ACT setiap tahun di Kepulauan Mentawai. Sedangkan secara global, masyarakat Sumatera Barat tercatat pernah membantu kelaparan di Somalia pada tahun 2007. Lalu tahun 2018 ikut dalam pengiriman 1.000 ton beras untuk Rohingya. Dan tahun 2019 pengiriman 2.000 ton beras untuk Palestina. Mungkin karena kedermawanan itu yang menjadikan Sumatera Barat salah satu provinsi dengan angka kemiskinan terendah dan juga salah satu provinsi yang tidak terlalu berdampak perekonomiannya karena COVID. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Jangan lupa ya aktifkan juga tanda loncengnya, agar nanti teman bisa langsung tahu kalau ada video terbaru dari kami. Dan like dan komennya jangan sampai lupa juga. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Mari kita lanjut tonton video ini dan jangan di skip-skip. 2. Sitinjelawi cuannya banyak YouTuber. Nah, tahukah teman, untuk masyarakat Sumatera Barat pastinya sudah tidak asing lagi dengan Sitinjelawi. Nah, lintasan tersebut merupakan salah satu dari 4 jalur ekstrim di Sumatera. Lintasan jalan itu berupa belokan tajam yang dibarengi dengan tanjakan yang cukup tinggi. Sitinjelawi merupakan sebutan untuk ruas jalan. Kira-kira panjangnya kurang lebih dari 15 km pada jalan lintas Sumatera untuk rute Kota Padang. Rute Sitinjelawi itu menjadi salah satu rute yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Kenapa disebut dengan nama Sitinjelawi? Karena beberapa di titik jalan tersebut, para pengendara atau masyarakat sekitar bisa melihat pemandangan laut yang sangat luas dan bisa memandang keindahan Kota Padang dari atas ketinggian Sitinjelawi itu. Nah, karena jalan yang sangat ekstrim ini tidak jarang sering terjadi kecelakaan di kawasan Sitinjelawi, teman. Nah, tahukah teman, sejumlah warga setempat menjadikan jalur Sitinjelawi sebagai konten YouTube. Bahkan salah satu channel YouTube tentang Sitinjelawi yaitu Sitinjelawi Truk Video telah mempunyai subscriber mencapai 1,8 juta lebih subscriber. Video yang berisikan tentang kendaraan naik turun tikungan menanjak serta hal-hal menarik lainnya tentang Sitinjelawi cukup menarik perhatian banyak penonton YouTube. Nah, karena itulah banyak lahir YouTuber-YouTuber baru dari jalur Sitinjelawi ini. 3. Masjid tertua di Indonesia. Tahukah teman, Kota Padang Panjang memiliki banyak peninggalan sejarah dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam. Nah, ini ditandai dengan banyaknya pesantren dan masjid yang berdiri. Salah satunya Masjid Asasi di Kelurahan Sigando, Nagari Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kilas bagian atapnya mengingatkan kita pada atap Masjid Demak yang berbentuk limas 3 tingkat. Sementara bangunan utama yang berjendela dan penuh ukiran mirip dengan rumah adat Sumatera Barat atau rumah gadang. Nah, tahukah teman, masjid ini merupakan masjid tertua kedua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1685 Masehi. 4. 4 desa di Sumatera Barat masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia.
Tahukah teman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf telah mengumumkan desa wisata yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ada 4 desa wisata di Sumatera Barat yang berhasil menembus tahap ini. Kabar ini dibagikan melalui unggahan di akun Instagram resmi ADWI 2021 pada tanggal 23 Agustus 2021. Desa wisata tersebut adalah meliputi Desa Wisata Sungai Batang, Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumbu, Desa Wisata Saribu Gonjong, dan Desa Wisata Apar. 5. Terdapat 3 geopark nasional. Tahukah teman, saat ini Sumatera Barat mempunyai 3 geopark nasional, yaitu Geopark Sianok Maninjau, Geopark Salunto, dan Geopark Sijunjung. Kekayaan potensi geologis di Sumbar itu karena berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Hindia Australia, serta dilewati oleh jalur patahan besar Sumatera yang menyebabkan terbentuknya keragaman formasi batuan dan bentang alam. Menurut Wikipedia, geopark sendiri adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam pelindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Terdapat istilah Taman Bumi Global serta juga Taman Bumi Nasional. Nah, Wagub Sumatera Barat Bapak Audi Jonaledi mengatakan pemerintah Sumatera Barat akan mengusulkan 4 calon geopark nasional lain. Pengusulan itu dilakukan secara bertahap. Daerah yang diusulkan adalah Singkara, Harau, dan Solok Selatan. Audi juga mengatakan target akhir dari pengusulan itu yakni pengakuan dari UNESCO, sebab hal itu akan memberikan manfaat besar bagi masing-masing daerah yang diakui. Adapun geopark dunia di Indonesia yang telah diakui UNESCO yakni Gunung Batu Bali, Gunung Sewu Yogyakarta, Ciletuh Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Gunung Rinjani Lombok, Kaldera Toba, dan Belitung. 6. Lagu terbaru David Istanbul featuring Ovi Firsti masuk trending musik YouTube. Tahukah teman, lagu terbaru David Istanbul featuring Ovi Firsti yang berjudul Bansai Makanan Kayu masuk trending musik YouTube. Ini salah satu lagu Minang yang pernah masuk trending musik YouTube. Gak mudah loh ya masuk trending musik YouTube, apalagi untuk lagu berbahasa daerah. Lagu yang mulai tayang pada tanggal 16 September 2001, sejak video ini dibikin telah ditonton sebanyak 600.000 lebih. Nah, lagu ciptaan David Istanbul ini diupload juga di channel YouTube David Istanbul sendiri. Sebelumnya, lagu Minang yang berjudul Minyak Abi Mata Lama yang juga dinyanyikan berduet dengan Ovi Firsti juga viral di sosial media dan menjadi lagu Minang yang paling sering didengar di sosial media. 7. Dono Warkopi orang Sumatera Barat. Tahukah teman, baru-baru ini publik dikejutkan dengan munculnya 3 pemuda yang disebut memiliki kemiripan dengan trio legend Warkop DKI. Ketiga pemuda itu adalah Supriyadi Caniago atau Dono, Alfred Dimas Kusnandi atau Kasino, dan Alvin Dwi Krisnandi Indro. Mereka tergabung dalam grup yang disebut Warkopi. Kemunculannya yang viral dibarengi dengan teguran dari Indro Warkop. Nah, menariknya teman, Supriyadi Caniago yang mirip dengan Dono ternyata berasal dari Sumatera Barat, tepatnya Pariaman. Dia merantau ke Jakarta sejak 5 tahun yang lalu. Dulunya, Supriyadi sempat berjualan kerudung di Bekasi. Kemudian laki-laki yang hanya tamat SMP ini juga sempat berjualan nasi Padang di Kalimantan. Nah, karena omset menurun, dia pindah ke Cipadu, Tangerang Selatan. Kerja dengan orang selama 6 bulan sebelum akhirnya berusaha sendiri. Supriyadi viral saat dia bersama teman lainnya yang mirip dengan anggota Warkop DKI tersebut viral lewat TikTok. Netizen menganggapnya mirip dengan Warkop DKI hingga stasiun TV mengundangnya. Namun kini mereka tambah viral setelah lembaga Warkop memprotes dan meminta Warkopi menghentikan aktivitas komersil karena tidak mengantongi izin. Nah, itu ya teman, fakta menarik tentang Sumatera Barat edisi keempat versi Kreatif Hamdi. Gimana menurut pendapat teman? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman punya fakta lainnya tentang Sumatera Barat, tulis juga di kolom komentar. Dan sebelum kita close video ini, seperti biasa kita mau minta support dari teman semua untuk channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.